Terima kasih Bapak Ibu kesempatan hari ini. Kebetulan di sini kami untuk kegiatan rancangan tindak lanjut dan juga untuk kegiatan pengembangan kompetensi guru BSUK lembaga di Kabupaten. Di sini kami akan menyampaikan tentang penyusunan pembelajaran berbasis proyek untuk permainan perilaku profesor dengan mengambil tema yaitu hewan lokal, kemudian dimensi program pelajar Pancasila yang saya angkat adalah gotong royong dan menghasilkan karya dan tindakan yang profesional. Latar belakang yang pemilihan dalam tema ini yaitu merupakan permainan warisan budaya yang akan kaya yang memiliki kearifan lokal yang mulai tergerus karena maraknya permainan berbasis teknologi melalui situ yang cenderung membuat anak banyak ikut dan kurang gerak. Di sekolah yang masih berada di perkampungan sebenarnya masih banyak permainan tradisional yang dimainkan seperti gopor-gopor, penangkaran, gedengan, dan lain sebagainya. Halaman sekolah yang luas berbagai tempat dengan di sekolah kita dapat dimanfaatkan untuk area bermain untuk anak-anak. Berdasarkan hasil instruksi pengenalan pada proses pembelajaran yang telah saya lakukan, mereka memiliki permainan yang berbasis teknologi melalui smartphone. Berdasarkan hal tersebut, saya berharap dengan adanya program ini kita dapat melestarikan budaya. Selain itu, dalam konteks proses masyarakat dan kesehatan, penting untuk mengintegrasikan aktivitas fisik yang tidak hanya menyehatkan tetapi juga menyenangkan dan relevan dengan budaya lokal. Tujuan diadakannya kegiatan desain atau sport edukasi model melalui penerapan pembelajaran berbasis proyek, yaitu yang pertama adalah dapat memahami tentang permainan tradisional gopor soto. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik kasar melalui aktivitas fisik permainan gopor soto. Yang ketiga, menjadi individu yang memiliki kompetensi sosial yang kuat dan keterampilan yang fisik baik, serta memelihara nilai-nilai bahasa lokal yang akan bermanfaat bagi dirinya sendiri. Dari tujuan yang kami tuliskan ke atas, indikator dalam penyampaian langkah-langkah, indikator pencapaian dari tujuan di atas yang pertama adalah kompetensi sosial, yaitu siswa dapat bekerjasama dan aktif dalam kelompok dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua adalah komunikasi yang efektif. Di sini artinya siswa dapat mempresentasikan dan juga mempromosikan permainan tradisional dengan komunikasi yang baik. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan fisik yang baik, yaitu siswa dapat mempraktikkan permainan tradisional yang dipilih kelompoknya dengan baik. Dan yang terakhir adalah siswa dapat menunjukkan nilai-nilai berbeda dan kearifan lokal dalam permainan tradisionalnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah struktur program dan mitra komunitas belajar. Yang pertama adalah penanggung jawab yaitu kepala sekolah koordinator. Kemudian yang kedua adalah ketua kompet atau ketua program yaitu saya sendiri. Kemudian 8 guru fasilitator selama program belajar yaitu kelas 8A sampai dengan 8F. Kemudian di sini pembagiannya adalah yang pertama kelas 8B sebagai panitia penyelenggara pertandingan. Kemudian kelas 8E dan F adalah sebagai pengisi acara, kelas 8C dan D adalah sebagai pemain,
dan kelas 8A sebagai supporter atau sebagai supporter dalam pelaksanaan Liga. Kemudian lini masa yang akan saya rencanakan yaitu adalah dibagi menjadi 4 minggu atau 5 minggu. Yang minggu pertama adalah perencanaan pengelolaan mencakup persiapan dan juga penyusunan manusia. Dan yang kedua adalah pendalaman materi. Minggu ketiga adalah puncak pertandingan. Minggu keempat ada pencatatan pertandingan. Yang minggu kelima minggu akhir adalah referensi dan juga evaluasi. Kemudian dari program yang saya rancang tadi, ini ada beberapa aset yang mendukung rencana dari kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama adalah aset manusia, yaitu bubble guru dan juga tenaga kerja. Kemudian aset fisik itu mencakup lapangan, kemudian sarana prasarana penunjang kegiatan. Kemudian yang ketiga lingkungan alam, itu lapangan terbuka dan juga sarana yang digunakan untuk kegiatan operator. Kemudian politik ini adalah termaktub dalam kurikulum sekolah yang terbagi dalam 5 program pengembangan profil kelas Pancasila. Salah satunya adalah lengkap, dan yang kelima adalah aset finansial. Kemudian rancangan evaluasi yang pertama dilakukan secara penyakit sendiri, kemudian yang kedua penyayangkan teman, dan yang ketiga observasi guru, dan yang terakhir adalah produk dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Kemudian dari beberapa rangkaian yang saya buat, ada beberapa identifikasi kemungkinan tantangan yang akan saya hadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang pertama adalah minat siswa yang berbeda-beda terkait dalam permainan yang disukai. Kemudian yang kedua adalah kondisi cuaca yang mungkin akan menghambat kegiatan pembelajaran outdoor, dan yang terakhir adalah keterbatasan waktu belajar karena jadwal dalam 4 minggu. Kemudian yang terakhir di sini adalah konsep pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan adalah pengembangan fisik secara holistik. Artinya pendidikan jasmani tidak hanya sebagai cara untuk mengembangkan keterampilan motorik dan perubahan fisik, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung perkembangan kognitif, sosial, dan emosional. Sehingga Bapak Ibu dari kami mungkin ada masukan dari Mati terkait dengan kegiatan saya. Mas, kalau gitu, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, insya Allah ini nanti bisa dipelajari di kegiatan kiriman. Akhirnya dari saya ada bantunya, maaf, maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.